kita akan memberikan sedikit ilmunya karena rekan kita ini CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso yang mana hari ini akan memaparkan mengenai bagaimana cara menyebarkan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Harapan saya mewakili lembaga apa yang nanti dipaparkan ini bisa kita laksanakan di sekolah, utamanya dari rekan CGP yang nantinya bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain biar bisa melaksanakan apa yang disampaikan hari ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Harapannya dengan adanya penyebaran budaya positif ini siswa kita lebih memahami budaya positif apa yang harus dilaksanakan di sekolah. Harapan saya utamanya mengenai kedisiplinan siswa, juga mungkin juga ada perubahan dari kita bagaimana kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harapannya nanti kita simak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh rekan kita. Insya Allah nanti ini akan bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk anak-anak didik kita, sehingga sekolah kita dengan adanya program CGP dan guru penggerak di sekolah kita, maka ke depan sekolah kita akan lebih maju, lebih meningkat minimal 1 langkah dari tahun ini. Itu saja harapan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para sekolah yang telah memberikan motivasi untuk saya untuk melakukan kegiatan berbagi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan di sini adalah tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelum kita jauh melangkah, di sini ada konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif itu satu, yang pertama harus ada perubahan paradigma belajar terhadap peserta didik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, kemudian dilanjut dengan disiplin positif, kemudian dilanjut dengan posisi kontrol guru, dan yang selanjutnya adalah di sini terkait dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian dilanjut dengan keyakinan keras, dan yang paling akhir adalah kebutuhan dasar manusia dan segitiga distribusi. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini merupakan modul 1-4 yang telah kami pelajari di CGP Angkatan 11, di mana pada hari ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, artinya berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikolik modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui pelajar Pancasila telah didengungkan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara. Untuk mengenai teori kontrol, kita akan mempelajari tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini saya menjabarkan ada 4. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Sebagaimana pada gambar yang telah saya taruh di slide, ini bukan apa-apa, hanya ilustrasi saja. Yang kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi dan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sesuai dengan miskonsepsi tentang teori kontrol yang telah saya buat. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini saya membagikan 2. Yang pertama adalah stimulus respon. Contoh, realitas kebutuhan kita sama semua, orang melihat yang sama. Maka teori kontrolnya di sini adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran juga berbeda. Oleh sebab itu, dari pendekatan teori
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diberikan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya dengan disiplin positif ini akan menguatkan kita sebagai pendidik untuk selalu memberikan disiplin positif berbagai yang kita nilai. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang seharusnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan dan juga penghargaan atau ancaman atau sebenarnya juga hukuman. Ini merupakan disiplin positif sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.